Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shariful maw'ud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sekali lagi siang hari yang barokah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya selaku khatib berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis qudsi yang mengajarkan bagaimana agar kita lapang hati, lapang rezeki. Dari sisi kelapangan baik hati maupun rezeki, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Ada orang yang sempit hati, sempit rezeki. Sudah rezekinya sempit, hatinya sempit. Ini kelompok yang paling tidak nikmat. Yang kedua, lapang hati, sempit rezeki. Hatinya sih lapang, tetapi rezekinya sempit. Tetapi lumayan, meskipun rezekinya sempit, hatinya lapang, masih bahagia. Yang ketiga adalah sempit hati atau lapang rezeki dan sempit hati. Rezekinya sih lapang, tetapi karena hatinya sempit, apapun yang diterimanya, apapun rezeki yang ada di hadapannya, semua dihadapi dengan sempit hati, maka yang ada adalah tidak nikmat. Maka kenikmatan hidup kita bukan tergantung kepada harta, jabatan, fasilitas, tidak. Betapa banyak orang yang kaya mati bunuh diri. Betapa banyak orang yang punya fasilitas banyak, besar, luar biasa, mewah, tapi hidupnya menderita. Karena kenikmatan hidup bukan tergantung kepada harta, bukan tergantung kepada dunia, tetapi tergantung kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat adalah lapang hati, lapang rezeki. Hatinya lapang, hatinya penuh rasa syukur, hatinya bahagia, dekat dengan Allah, dan rezekinya lapang. Tentu kalau kita disuruh memilih 4 kelompok mana yang kita pilih, tentu kita memilih kelompok yang keempat, yaitu lapang hati, lapang rezeki. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis qudsi, di mana hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, berlapang-lapanglah dalam ibadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghina wa amla'u yadaika rizqa, pasti aku akan penuhi kolbumu dengan rasa cukup, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wala taba'at anni, tapi jangan engkau jauh dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amla'u qalbaka faqra wa amla'u yadaika syughla, maka yang terjadi aku akan penuhi kolbumu dengan faqra, dengan kefakiran, dengan rasa kurang terus. Wa amla'u yadaika syughla, dan aku akan penuhi kedua tanganmu hanya dengan kesibukan-kesibukan belaka.
rezekinya dikit, sibuknya banyak. Sibuk banyak, rezeki dikit, kolbu susah. Itu kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada dua kalimat, kalau di dalam bahasa Arab bisa banyak juga dengan isim dhamir, tetapi ada dua kata kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tafarragh li'ibadati. Tafarragh berasal dari faragh, lapang. Lapang-lapanglah li'ibadati, untuk ibadah kepadaku. Maksudnya apa? Kalau untuk ibadah kepada Allah, berlapang-lapanglah. Ini kuncinya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agar lapang hati, lapang rezeki adalah lapangkan dalam ibadah kepada Allah. Apa yang dilapangkan? Yang pertama adalah waktunya. Kalau untuk ibadah kepada Allah, lapangkan. Katakan, saya banyak waktu untuk ibadah kepada Allah. Kadang-kadang untuk hobi ada waktu, untuk kongko ada waktu, untuk jalan-jalan ada waktu, tapi untuk ibadah enggak ada waktu. Untuk ngaji enggak ada waktu. Untuk membaca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran enggak ada waktu. Untuk qiyamul lail enggak ada waktu. Untuk zikir apalagi enggak ada waktu. Ini ciri-ciri orang meskipun rezekinya banyak, hatinya sempit, tidak bahagia hidupnya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu saat di dalam kitab An-Nawadir, Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi memberikan sebuah hikayat, yaitu suatu saat ada orang ini dihadapkan pada 3 tugas. Tugas ini yang pertama adalah dia harus mengejar keledainya, di mana keledainya lepas, sedangkan keledai itu adalah kendaraan dia. Ini orang namanya Hamid Al-Laffaf. Lalu ini tugas yang penting dan mendesak. Semakin terlambat ia mengejar keledai yang lari itu, yang lepas itu, probabilitas mendapatkan keledainya kembali semakin kecil. Ini penting dan mendesak. Lalu dihadapkan lagi pada tugas yang lain. Untuk makan siang dia harus mengambil gandum yang digiling di tempat penggilingan gandum yang tempatnya cukup jauh, dan itu akan digunakan untuk makan hari ini. Dan ada tugas yang ketiga yang juga penting, yaitu dia punya jatah waktu untuk mengairi sawahnya, kebunnya adalah saat itu. 3 tugas penting yang ia hadapi, sementara ada tugas lagi, yaitu dia harus pergi sholat Jumat. Mana yang harus dia pilih? Salah satu tugas saja dilakukan belum tentu bisa. Salah satu tugas saja ditinggalkan, apalagi banyak tugas. Secara di atas kertas dia sangat tidak bisa sholat Jumat, tetapi apa yang dilakukan oleh Hamid Al-Laffaf, dia lakukan sholat Jumat. Dia lapangkan kalau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sholat Jumat, lalu ia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya 3 tugas penting dan mendesak ya Allah, tapi aku dahulukan ibadah kepada Engkau ya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu ketika pulang dari sholat Jumat, kaget, ternyata di rumahnya sudah ada hidangan. Ditanya, wahai istriku, ini hidangan dari mana? Kok ada? Kan saya belum ngambil gandum kita. Iya, tadi tetangga kita tiba-tiba ngantarkan karung gandum kita. Bagaimana kok mereka nganterin? Iya, dia harus ngambil gandum yang digiling di tempat yang sama. Ketika sampai di rumah tetangga kita, ternyata dilihat tulisannya itu punya kita, dia salah ambil, maka karung itu dikembalikan kepada kita. Alhamdulillah. Loh, kok ini di rumah kita sudah balik keledai kita? Itu bagaimana ceritanya? Iya, saat engkau sholat Jumat tiba-tiba ada yang menggedor-gedor ke pintu. Pas saya lihat dibuka pintu, ternyata keledai kita. Lalu aku suruh masuk keledai kita, dan ternyata di belakang keledai kita ada macan yang mengintai. Setelah ditutup, macan itu pun pergi dari rumah kita. Lalu bersyukur lagi Hamid Al-Laffaf. Lalu ketika melihat di kebunnya, ternyata, loh, ini kebun kita sudah diairi, bagaimana ceritanya? Iya, tetangga kita yang
jadwal mengairi, lupa menutup kerannya sehingga kebun kita terairi. Bersujudlah hamid al-lafaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, aku lakukan tugasku kepadamu satu dan engkau tuntaskan tugasku tiga dengan baik ya Allah. Masya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah orang yang mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan. Kadang-kadang kita menganggap yang mencukupkan kita adalah kegiatan-kegiatan kita, bukan, Allah yang mencukupkan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berlapang-lapang itu variabelnya apa saja? Pertama, waktu. Kita berlapang-lapang dari sisi waktu. Yang kedua apa? Resources, sumber daya kita. Harta kita, giliran untuk ngopi, makan yang enak-enak ada budget. Giliran untuk tamasya ada budget. Olahraga ada budget. Hobi ada budget. Tapi untuk ibadah nggak ada budget. Untuk mengembangkan madrasah nggak ada budget. Untuk mengembangkan tahfidz nggak ada budget. Untuk belajar nggak ada budget. Ngaji nggak ada budget. Ini namanya bersempit-sempit kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan sempitkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu variabel berikutnya adalah lapang di dalam kekhusyuan. Qalbunya tidak ada hal yang lain kecuali Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di dalam kalbuku kecuali Allah. Iya, dia sudah beribadah, tetapi apakah di dalam kalbunya lapang atau tidak? Ketika kalbunya sempit, ada harta, ada jabatan, ada konflik di situ, maka Allah tidak mau masuk. Kita tidak melapangkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu saat ada 3 orang datang ke Suryalaya, ke Pangarsa Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. 3 orang ini datang dengan masalah yang berbeda. Orang pertama datang, "Bah, saya ini sudah berusia tapi belum dapat jodoh juga. Bagaimana, Bah?" Kata Abah Anom, "Perbanyak zikir." Orang kedua bertanya, "Bah, kalau saya sudah ada jodoh tapi rumah tangga saya bagaikan telur di ujung tanduk, bagaimana, Bah?" "Perbanyak zikir." Orang yang ketiga, "Bah, saya nggak ada masalah dengan rumah tangga tapi bisnis saya gagal, bagaimana, Bah? Saya ingin banyak berbuat, berkontribusi." Kata Abah Anom, "Perbanyak zikir." 3 orang ini pun pulang. Lalu beberapa saat kemudian mereka mengamalkan, perbanyak zikir. Mungkin mereka memang zikirnya sedikit. Akhirnya mereka perbanyak zikir dalam beberapa waktu dan mereka pun datang lagi. Dan ternyata 3 orang itu jumpa lagi di tempat yang sama. Kamu bukannya yang waktu itu belum punya jodoh, bagaimana sekarang?" "Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan jodoh yang Allah takdirkan." "Kamu bukannya waktu itu rumah tangganya berantakan, mau cerai?" "Iya, alhamdulillah sekarang Allah jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah." "Kamu bukan yang waktu itu bisnisnya gagal terus?" "Iya, alhamdulillah sekarang Allah memberikan kelapangan rezeki buat saya, alhamdulillah." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi? Kok hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah ditambah mendekatkan dirinya kepada Allah? Bukan berarti nggak kerja, kerja tetap, berusaha tetap, bisnis ngamuk, tetapi ditambah di atas sajadahnya, ditambah megang Al-Qur'annya, ditambah menggenggam tasbihnya, ditambah sujudnya, ditambah qiyamul lailnya, ditambah berbaginya. Inilah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah, adzkurkum, aku akan ingat kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian kufuri. Maksudnya apa? Ingatlah kepadaku, kita ingat kepada Allah dengan ketaatan kita. Adzkurkum, pasti aku ingat kalian dengan mengabulkan hajat-hajat kalian.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada orang meninggalkan pengajian, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sholat dalam rangka mencari rezeki. Dia lupa yang memberi rezeki adalah Allah. Ada orang meninggalkan ibadah mencari kesehatan, dia lupa yang memberikan kesehatan adalah Allah. Ada orang menjauhi masjid dalam rangka mencari solusi, dia lupa satu-satunya yang bisa memberikan solusi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ironis, orang yang mencari solusi, orang yang mencari rezeki, orang yang mencari kesehatan, orang yang mencari kebahagiaan justru jauh dari sang pemberinya. Maka solusi atas segala sesuatu, tingkatkan, lapangkan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lapangkan rezeki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lapangkan segala sesuatunya. Insya Allah Allah akan memberikan kelapangan kita, baik lapang hati dan lapang rezeki. Ketika rezeki kita sudah lapang, banyak fasilitas, banyak rezeki, Masya Allah. Dan ketika itu dihadapi dengan lapang hati, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Di dalam surah Luqman Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Semoga kita tergolong orang-orang yang lapang hati, lapang rezeki. Kita tergolong orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah apapun profesi kita. Kita tergolong orang-orang yang terus dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Bifutuhin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.